Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada sebuah kasus yang membebani dirinya, yang notabene akan menjadi masalah partai kalau tidak dilepaskan dalam waktu cepat. Dan ini jadi menarik nih, nyambung dengan berita yang tadi dikeluarkan oleh Kompas terkait dengan pernah adanya pemeriksaan terhadap Mas Erlangga terkait dengan minyak sawit 2023, minyak goreng. Dan kita apakah bisa mengarah ke sana? Waktu yang akan menjawab. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Periode tahun lalu 2023 bulan Juli saya sudah minta Erlangga mengundurkan diri. Munaslup saat itu karena Erlangga tidak melaksanakan prinsip-prinsip itu. Nah, kenapa? Ya karena keputusan Munas Erlangga calon presiden. Tetapi ujuk-ujuk berubah. Bukan saya menolak Gibran, tapi harus melalui proses Munas. Karena diputuskan oleh Munas, bukan oleh Rapim. Inilah awal daripada Erlangga tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan paradigma baru Golkar. Kalau paradigma baru Golkar itu dilanggar, akan berdampak kemana-mana. Dia menjadi tidak partai. Bang Ridwan, tapi kalau untuk tahun ini kan pemilu Golkar moncer, pileg nambah kursinya dari tahun 2019. Tapi itu kenapa sampai mundur? Desakannya apa, Bang Ridwan? Itu bukan hasilnya Erlangga, efek elektoral daripada Prabowo Gibran, bukan kerja Partai Golkar. Maksud Anda tanpa ada kerja partai, tanpa ada mesin partai untuk memenangkan pileg di 2024 ini? Mesin partai jalan, anggota DPR jalan, tetapi yang utama itu adalah elektoral dari suara Prabowo Gibran. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Sebelumnya, kabar Erlangga mengundurkan diri kursi Ketua Umum Partai Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar telah meminta Erlangga untuk mundur. Dewan Pakar lain juga mengusulkan partainya segera menggelar munaslup untuk menggeser Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, posisi Erlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Erlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Erlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya berlaga pada Pilpres 2024. Belum lagi, belakangan Erlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung. Dan kalau kita coba lihat dari pernyataan Mas Erlangga sendiri, kan ada 2 poin yang menjelaskan secara umum kenapa kemudian Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Yang pertama, untuk keutuhan partai. Yang kedua, untuk stabilitas pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Artinya kan ada beberapa potensi masalah di situ yang mungkin menjadi penyebab utama. Yang pertama, kalau terkait dengan keutuhan partai, artinya memang selama ini ada masalah yang kemudian terpendam. Dan mungkin tadi Bung Ridwan sudah bisa menjelaskan, walaupun mungkin faksinya pendukung Mas Erlangga akan membantah. Yang kedua, terkait dengan bahwa keberadaan Erlangga berarti kan dianggap akan menjadi penghambat buat bersatunya koalisi di Kim atau kemudian dalam berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah 2 hal itu cukup? Menurut saya tetap jadi pertanyaan. Andai kata pun ada masalah, katakanlah kita tinggal sekitar 5 bulan lagi menuju Munas yang dikatakan akan dilakukan di bulan Desember. Kalau betul terjadi sebuah problem kepemimpinan di internal dan kemudian tidak adanya restu kekuasaan pemerintahan dan koalisi Prabowo Gibran terhadap Erlangga, kan notabene kita udah bisa nerka nih, Erlangga pasti kalah kok andai kata maju kembali pun dalam Munas. Kenapa tidak tunggu itu saja, Kak?